Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari webinar tentang strategi banking manajemen Wix 2021. Yang pertama, dasar-dasar ekonomi Islam. Mengapa ekonomi Islam? A. Hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan. B. Market failure. C. Kesempatan berusaha dan bekerja tidak sama setiap individu. D. Tidak semua individu dapat menikmati hasil-hasil perekonomian secara adil dan merata atau kesenjangan pendapatan. Hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan. Mengabdi kepada Sang Pencipta. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Memenuhi berbagai kebutuhan merupakan upaya bagi setiap insan manusia untuk mempertahankan hidupnya sembari mengerjakan kebajikan menuju kejayaan dunia dan akhirat. Falah. Bekerja atau berusaha merupakan ikhtiar untuk mencari nafkah berdasarkan norma dan etika Islami. B. Market failure. 1. Externality. 2. Monopoli dan monopsoni. C. Kesempatan usaha dan bekerja tidak sama setiap individu, yaitu latar belakang dan keluarga dan budaya. 2. Latar belakang pendidikan dan keterampilan. 3. Lingkungan tempat tinggal. D. Tidak semua individu dapat menikmati hasil-hasil perekonomian secara adil dan merata. Perbedaan dalam kesempatan bekerja dan berusaha menimbulkan perbedaan dalam menikmati hasil-hasil perekonomian. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Islam mengajarkan agar manusia satu saling tolong-menolong. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 menyantuni fakir miskin. Quran Surah Al-An'am ayat 141 3 mengasihi dan menyantuni anak yatim. Pengertian ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dunia dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga diperoleh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Falah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Prinsip persaudaraan. 2. Prinsip-prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas. 3. Prinsip kesederhanaan. 4. Prinsip terakomodasikannya kepemilikan orang seorang yang berfungsi sosial dan berpihak kepada kepentingan umum, dan prinsip keadilan ekonomi. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. 1. Filosofinya. Ekonomi Islam dimasuki oleh unsur-unsur syariah (ilahiyah dan insaniyah). 2. Masalah ekonomi secara umum muncul karena SDA yang terbatas, sedangkan secara konsep Islami masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi. 3. Prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid dan hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Dasar-dasar perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Konsep dan sistem perbankan syariah yang dimulai dari masyarakat pemilik dana menghimpun dana ke bank syariah. Konsep penghimpun dananya terdiri dari 2, yaitu 1. Al-Waidah adalah penyimpanan oleh nasabah mendapatkan bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bank menyalurkan dana ke masyarakat pengguna dana. Konsep penyaluran dananya bermacam-macam yang terdiri dari 1. Kerjasama bagi hasil yang berbentuk mudharabah atau musyarakah. 2. Jual beli yang berbentuk murabahah salam dan salam paralel ataupun istisna dan istisna paralel. 3. Prinsip sewa. 4. Prinsip pinjam meminjam. 5. Prinsip kegiatan berbasis imbalan yang dapat berbentuk wakalah, kafalah ataupun hiwalah. 6. Zakat. Prinsip dasar operasional. Penghimpun dana. 1. Penghimpun dana masyarakat terbagi menjadi 2. Yang pertama titipan, wadiah dan manah, dan dalam artian tabungannya tidak dapat dikenakan biaya administrasi. Yang berbentuk wadiah juga tidak ada bagi hasil, berbeda dengan tabungan biasa, yaitu mudharabah. Biasanya dalam tabungan biasa mudharabah ada potongan administrasinya, kemudian ada bagi hasilnya dari tabungannya. Di dalam tabungan biasa
ada bermacam-macam jenis, yaitu deposito, giro, dan lain-lain. Penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dari satu, bagi hasil dalam kurung mudarabah musyarakah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, tetapi di perbankan syariah tidak mengenal dengan kredit, namun diubahkan nama, yaitu pembiayaan atau bagi hasil. 2, jual beli dalam kurung murabaha al-bay bithaman ajil istisna salam. 3, sewa dalam kurung ijarah al-bai'u takjir. 4, pinjaman kebajikan al-qardul hasan. Al-qardul hasan biasanya pinjaman tanpa dikenakan bagi hasil. 5, jaminan atau gadai dalam kurung ran. Di perbankan syariah emas bentuknya ran gadai. 3, jasa lalu lintas keuangan terdiri dari 1, perwakilan dalam kurung wakalah, 2, penjamin, kafalah, 3, pemindahan utang, wiwalah, 4, imbalan, jualah, 5, sarf. Sejarah lembaga keuangan syariah. Perintis pertama bank syariah adalah Midgam, bank di Mesir tahun 1960-an. Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975, mulai beroperasi tahun 1970-an. Berdiri bank-bank Islam di beberapa negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia, Indonesia. Di Indonesia, bank didirikan pada November 1991, yaitu PT BMI, dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999. Syarat pendirian Bank Umum Syariah. Proses pendirian Bank Umum Syariah kurang lebih sama dengan bank umum konvensional. Modal 1 triliun, bentuk hukum harus ada PT, harus ada DPS. PBI Perbankan Syariah. 1, Peraturan Bank Syariah Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. 2, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/15/2009 tentang perubahan usaha bank konvensional menjadi bank umum syariah. Tujuan bank syariah: 1, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Profit Bank Syariah Indonesia. Market leader Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia memiliki aset 20 triliun dan mempunyai kantor cabang 1.300 kantor cabang di seluruh provinsi Indonesia dan memiliki jaringan ATM 200.000 dalam kurung ATM BSI bersama Prima dan Maps. Bank Syariah terbesar nasional menuju top 5 bank nasional, top 10 bank syariah global. Pemegang saham terbesar yaitu Mandiri 50,9% dan yang kedua BNI 24,91% dan ketiga BRI 17,29%. Mengapa harus bank syariah? 1, hidup bukan untuk sekarang. 2, sumber dana. 3, investasi. 4, zakat, infak, sedekah dan dana sosial. 5, hasil optimalisasi zakat. 6, fasilitas sahabat finansial berkah. 1, awal karir, ingin menikah, membeli rumah dan traveling. 2, keluarga muda, ingin membeli mobil, perencanaan pendidikan anak dan perencanaan haji atau umrah. 3, keluarga mapan ingin renovasi rumah, investasi untuk menambah aset atau pendapatan bulanan, perencanaan pendidikan anak dalam kurung sekolah tinggi. 4, puncak karir, ingin investasi untuk menambah pendapatan, persiapan masa pensiun, proteksi asuransi wakaf. 5, pensiun dan hari tua, menikmati masa tua. Tabungan syariah terdiri dari tabungan isi wadiah, tabungan berencana, tabungan haji Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.